Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Ramadhani. Saya dari kelas 1B dengan NIM P051 20221 dari Prodi D3 Perawatan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah ilmu biomedik dasar, yaitu sistem reproduksi wanita. Pada dasarnya, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang pertama yaitu alat reproduksi wanita bagian luar. Adapun fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar ini yaitu sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Adapun bagian-bagiannya itu yang pertama ada yang namanya labia majora. Kita bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh. 2. Labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. 3. Kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. 4. Klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preptium, mirip dengan kutub di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Lalu yang kelima yaitu urethral opening. Urethral opening adalah bukaan pada uretra atau disebut juga meatus uretra, di mana organ ini adalah tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Setelah membahas bagian luar, marilah kita juga perlu tahu apa saja sih organ-organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kantung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Lalu yang ketiga itu tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki bentuk seperti saluran bersorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tubuh fallopi ini. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. 4. Yaitu rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu serviks, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio. Selama tahap perkembangan awal, otot-otot dinding rahim berkontraksi, persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima yaitu leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks atau bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Seperti yang sudah dipaparkan, alat reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu.
Adapun organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi berikut, yaitu seperti menghasilkan sel telur, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sperma hingga berkembang seutuhnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu menstruasi dan bagaimana siklus menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Siklusnya rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan overtome, seperti yang ada di gambar. 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi, 2 fase praovulasi, 3 fase ovulasi, dan 4 fase pasca ovulasi. 1. Fase menstruasi. Ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. 2. Fase praovulasi, disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau yang disebut dengan proliferasi. 3. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut juga ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon testosteron. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Lalu juga saya akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya proses kehamilan. Proses kehamilan terjadi setelah adanya pembuahan pada sel telur. Peluang terjadinya kehamilan menjadi lebih besar jika hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi. Namun, sebenarnya proses kehamilan bisa saja terjadi kapan saja dan dimanapun, selama ada pembuahan pada sel telur yang telah matang. Wanita dikatakan hamil jika pembuahan berhasil terjadi. Peluang kehamilan menjadi lebih tinggi jika hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi alias masa subur. Pada wanita, ovulasi umumnya berlangsung sekitar 2 minggu sebelum hari pertama periode menstruasi berikutnya dimulai. Pada masa ovulasi, indung telur atau ovarium akan mengeluarkan sel telur yang telah matang dan siap untuk dibuahi. Kehamilan terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma, maka dari itu proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri melakukan berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kata lain, jika pada waktu tersebut pembuahan tidak dilakukan, kadar hormon akan menurun dan sel telur akan meluruh. Pembuahan sel telur bisa terjadi dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari saja setelah melakukan hubungan intim. Setelah berhubungan, sekitar 300 juta sel sperma akan dikeluarkan dan mulai memasuki mesh vagina. Namun, hanya sedikit dari sel sperma tersebut yang akan mencapai tuba fallopi, tempat di mana sel telur menunggu untuk dibuahi. Dari sisa sperma yang berhasil masuk, biasanya berjumlah ratusan, hanya akan ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur inilah yang menjadi awal pembuahan dan tanda dimulainya proses kehamilan. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi, dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya, zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Lalu zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan. Pada masa inilah wanita mungkin mulai memasuki masa awal kehamilan dan ada kemungkinan mengalami flek kecoklatan atau mengalami pendarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari yang disebut dengan pendarahan implementasi. Tapi tidak semua wanita mengalaminya. Setelah pendarahan selesai, kantung ketuban dan plasenta akan terbentuk. Nantinya, kedua bagian ini akan menjadi sumber nutrisi janin selama berada di kandungan. Plasenta juga akan mulai melepaskan hormon kehamilan, HCG, dan hormon tersebut bisa mulai dideteksi melalui tes urin. Proses kehamilan terus berlanjut dan gejala mungkin mulai dialami wanita, di antaranya mual dan perubahan pada payudara.
Untuk memastikan kehamilan, perlu dilakukan pemeriksaan atau tes kehamilan. Langkahnya yaitu bisa dilakukan dengan tes kehamilan TESPEC. Biasanya dilakukan pada 2-3 minggu setelah hubungan intim di masa subur. Demikianlah penjelasan dari PowerPoint yang telah saya buat. Jika ada salah, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.